dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dan daripada semua musuhmu, juga diberitakan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat siang saudara, nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastors di ICC dan kita sekarang berada di dalam seri khotbah The Gospel of the Kingdom. Melalui seri 2 Samuel kita akan melihat kehidupan Daud, kerajaan Daud, dan akhirnya kerajaan Allah yang sejati. Saudara, konsep tentang kerajaan, tentang kingdom itu dianggap sangat kuno saat ini. Dengan meluasnya protes yang intens terhadap pemerintah di Indonesia, di Nepal, meningkatnya penolakan terhadap monarki yang telah lama berkuasa di negara-negara persemakmuran, Commonwealth, dan dengan protes massal terhadap pemerintah dan imigrasi di negara-negara seperti Prancis dan Australia, kita memiliki ketidakpercayaan yang besar terhadap konsep otoritas. Dan sejujurnya gagasan tentang kerajaan itu sendiri, kerajaan manusia, di mana satu orang berdosa memerintah atas orang-orang lain, itu bukan rancangan awal Allah. Bangsa Israel menuntut seorang raja agar mereka dapat menjadi seperti orang-orang di sekitar mereka, bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan Allah memberikan mereka seorang raja. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa raja-raja itu seringkali mengecewakan mereka. Bahkan Daud, raja Israel yang paling terkenal sekalipun, ingin membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan tidak menganggapnya layak. Di 1 Tawarikh 22, kita melihat ada tambahan detail dari cerita yang kita baca hari ini. 1 Tawarikh 22 berkata, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Alasan kenapa Daud tidak diizinkan membangun rumah Tuhan, salah satunya adalah karena tangannya berdarah, saudara. Dia menghancurkan begitu banyak bangsa, tapi juga dia membunuh suami dari Batsheba di mana dia berzina, sehingga dia adalah raja yang berdosa di hadapan Tuhan. Semua raja pada akhirnya gagal. Lalu apa ini hubungannya dengan kita? Sekalipun kesan konsep kerajaan itu terdengar usang, kuno terhadap kita,
hasrat untuk menjadi raja masih hidup di dalam setiap diri kita. Hanya saja kita tidak menginginkan seorang raja, kita ingin menjadi raja tersebut di hidup kita. Secara alami sejak Adam dan Hawa menolak Tuhan, manusia hidup mengikuti pola yang sama. Kita semua ingin menjadi raja atas hidup kita sendiri. Kita menuntut kebebasan, otonomi, kendali, dan meskipun hal-hal ini baik, tapi hal ini menyingkapkan kerinduan yang terdalam di dalam hati setiap manusia kalau mereka ingin memerintah atas hidupnya sendiri. Namun ini kebenarannya. Tuhan, jika Dia ada dan Dia benar ada dan Dia memang ada, Dia adalah Raja yang kekal dan sejati. Entah kita suka atau tidak, entah kita memilih Dia atau tidak, Dia tetap adalah Raja yang kekal. Dia memerintah dulu, Dia memerintah sekarang, dan Dia memerintah selamanya. Pertanyaannya hanyalah, apakah kita menyadarinya? Paling buruk kita bisa hidup dalam ilusi bahwa kita adalah raja atas hidup kita mengabaikan Tuhan. Tapi ada yang lebih bahaya, saudara. Kita hidup dalam natur dosa kita menempatkan Tuhan dalam kotak. Kita pelihara Tuhan untuk memuaskan hati kita, tapi kita tetap jadi raja di hidup kita. Dalam bacaan hari ini kita akan melihat bagaimana ilusi kesuksesan maupun ilusi kesalehan yang membatasi Tuhan itu tidak dapat membangun kerajaan yang sejati. Hanya Kristus yang dapat menunjukkan kepada kita kerajaan yang sejati. Kita akan melihat 3 hal. Yang pertama dari ayat 1 sampai 2, the illusion of success. Ketika ilusi kesuksesan itu, kesuksesan kerajaan kita gagal. Kedua dari ayat 3 sampai 11, ilusi kesalehan. Ketika kesalehan kita juga gagal. Dan ketiga dari ayat 12 sampai 17, the true kingdom comes when Christ reigns. Kerajaan sejati datang ketika Yesus yang memerintah dalam hidup kita. Jadi 3 hal, when success fails, when religion fools, and when Christ reigns. Mari kita mulai di poin yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, itu ayat yang pertama kita baca. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Daud akhirnya berhasil dalam hidupnya. Ia tidak lagi berlari menyelamatkan diri, Tuhan memberikan dia ketenangan dari musuh-musuhnya. Ia punya kuasa, punya anak-anak, punya pengaruh. Ia bahkan tinggal di sebuah istana yang terbuat dari kayu aras. Sejenis kayu yang dianggap mahal, indah, tahan lama, dan harum, saudara. Makanya orang pilih kayu aras waktu itu untuk membangun istana. 2 pasal sebelumnya begini Alkitab menggambarkan kesuksesan Daud. Masih di ayat yang sama, masih di slide yang sama tapi di bawahnya. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud, yang memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Ini gambaran kesuksesan di zaman Daud. Ia tinggal di kota yang penuh benteng, kota Daud, itu simbol keamanan. Ia membangun rumahnya dengan kayu aras, simbol status, kekayaan, dan kenyamanan. Ia mengambil lebih banyak istri dan gundik, hal yang umum di zamannya meskipun bukan kehendak Tuhan. Ini adalah simbol kemakmuran dan hidup yang berkelanjutan. Setelah Daud mencapai keamanan, kekayaan, kenyamanan, kemakmuran, dan kehidupan yang berkelanjutan, muncullah satu pemikiran di kepalanya Daud. Apa itu? Ayat 2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah di kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Saudara, kita tidak meragukan bahwa Daud adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan.
Ia mungkin jatuh dalam dosa dari waktu ke waktu, tapi dari Alkitab kita mengenal Daud sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan. Namun mengapa sekarang? Mengapa sekarang baru muncul pikiran ini? Dan kalau kita jujur, Tuhan tidak meminta Daud atau siapapun membangun rumah baginya. Lalu mengapa sekarang Daud memiliki pikiran ini? Apabila kita observasi, Daud sebenarnya menunjukkan pola dasar dari bagaimana manusia bekerja dan beroperasi. Pertama, sebagai manusia pada akhirnya, di luar rasa aman, kemakmuran, hidupnya sejahtera, semua manusia mencari makna. Sesuatu yang lebih besar yang membuat dia bisa merasa bermakna dalam hidupnya lebih dari apa yang dunia ini tawarkan. Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika, menawarkan konsep hierarki kebutuhan ini untuk melihat bagaimana manusia beroperasi. Pada tingkat yang lebih rendah kita memiliki kebutuhan fisiologis. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Dan setelah ini terpenuhi, walaupun mungkin tidak selalu dalam order ini saudara ya, kita membutuhkan rasa aman. Kita tidak hanya butuh makan, tapi kita butuh persediaan makanan yang stabil. Kita butuh pekerjaan dengan penghasilan yang stabil. Setelah orang sudah mulai stabil, mereka mencari penerimaan dan rasa dikasihi. Oh, sekarang saya sudah stabil, apakah saatnya saya menikah? Apakah saatnya saya sudah punya anak, bisa punya anak saat ini? Dan setelah itu orang mencari penghargaan. Bisakah saya berhasil dalam apa yang saya lakukan? Bagaimana saya bisa diakui dan memiliki kebebasan finansial, ada kekuasaan atas hidup saya sendiri? Dan akhirnya setelah semua ini, orang kembali mencari makna. Sesuatu yang dia bisa yakini, percayai, membuat hidupnya merasa berarti. Ini tentu bukan pola yang universal dan sempurna, tapi ini memberi kita satu kerangka dan pola bagaimana kita bisa melihat manusia itu beroperasi. Kita melihat ini di banyak bidang kehidupan sebelum kita kembali ke Daud. Salah satunya tren pindah-pindah kerja, saudara, di kalangan Gen Z dan milenial. Dulu di kalangan Boomer dan Gen X, kita lihat orang kerja itu di perusahaan yang sama, 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Itu bukan hal yang aneh. Sekarang tidak demikian. Orang berganti pekerjaan setiap tahun atau setiap berapa tahun. Mengapa saudara? Teknologi dan media sosial itu memungkinkan kita untuk melakukan perbandingan, yes. Tapi lebih dari itu, kita tidak lagi hidup di era pasca perang dunia. Walaupun mungkin ada perang dunia yang datang kemudian, tapi kita tidak hidup di era pasca perang dunia. Dulu, orang bekerja buat bertahan hidup. Memenuhi kebutuhan fisiologis mereka. Bos mereka, atasan mereka bisa perlakukan mereka seburuk mungkin, sejahat mungkin, mereka bertahan. Mereka harus bertahan hidup. Di kalangan milenial awal, orang-orang tidak hanya ingin bertahan hidup, orang-orang ingin berjuang. Mereka mencari peluang lebih baik, gaji yang lebih baik, karir yang lebih baik. Dan saat ini di kalangan milenial akhir dan Gen Z, orang-orang tidak hanya ingin bertahan hidup atau berjuang, tapi mereka ingin thrive, ingin berkembang, ingin flourish dalam kehidupan. Orang mulai mencari work-life balance, hal-hal yang mereka bisa yakini, kos-kos yang mereka bisa ikuti, tempat di mana mereka bisa dihargai dan merasa bermakna dalam apa yang mereka kerjakan. Dan jika mereka tidak mendapatkannya, ya mereka pindah. Kenapa saudara? Karena kita semua menapaki jenjang ini dan pada akhirnya kita mendapati bahwa semua benefit yang ditawarkan pekerjaan itu sia-sia. Kalau itu tidak membuat kita merasa bermakna. Dalam kehidupan Daud, jika kita menilik kembali hidup Daud, ia pernah harus melarikan diri dari Saul yang mengincar nyawanya, ia pernah kelaparan harus makan roti yang telah dikuduskan di bait Allah, ia harus berpindah dari satu gua ke gua lainnya, ia terus menderita. Tapi dalam bacaan kita baca hari ini, Allah telah mendirikan, mengokohkan kerajaan Daud, ia tinggal di istana yang megah dengan banyak anak, ia menjadi semakin besar karena Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hampir semuanya terpenuhi, tapi apa yang terjadi setelah itu? Istana itu terasa hampa. Dia lihat semua kekayaannya yang ia bangun, kayu aras yang dia gunakan, nama besar yang dimilikinya, semuanya terasa kosong. Ayat 2 berkata tadi, aku tinggal dalam rumah kayu aras. Tetapi Allah tinggal
Tabut Allah tinggal dalam kemah. Dia lihat istananya. Dia lihat betapa hampa semua ini. Dan dia lihat tabut Allah tinggal di dalam kemah. Daud ingin melakukan apa yang lazim dilakukan di antara raja-raja di zamannya. Setelah seorang raja naik tahta, yang raja-raja lakukan pada saat itu adalah mengakui dewa-dewi mereka. Mereka dirikan patung, mereka bangun kuil untuk menghormati dewa yang memberikan kesuksesan kepada mereka. That is a legacy project. Cara seorang raja membangun, menciptakan sesuatu yang bermakna dalam hidupnya. Itulah ilusi kesuksesan, saudara. Budaya kesuksesan memberitahu kita, jika Anda mencapai cukup banyak hal, jika Anda memanjat piramida itu cukup tinggi, jika Anda membangun kerajaan-kerajaan Anda sendiri, maka Anda akhirnya akan merasa puas dalam hidup. Dan jika Anda mengikutinya seperti kebanyakan orang, Anda bangun karir Anda bangun rumah Anda bangun reputasi Anda naik terus dari piramida kebutuhan Anda. Anda mencari rasa aman, penerimaan, kekuasaan, dan dari pekerjaan Anda, dari kekayaan Anda, dari hubungan Anda, dari persahabatan Anda. Tapi pada akhirnya Anda akan melihat istana itu. Dan istana itu terasa hampa. Setelah semua ini, Anda perlu menemukan makna di hidup Anda. Makna dari keberadaan Anda. Jadi jika Anda berada di track itu, di jalur itu, saya kasih heads up, semua itu akan terasa hampa. Anda akan kembali menderita walaupun caranya berbeda. Kalau Anda tidak percaya, izinkan saya memberikan beberapa studi dan laporan yang ditemukan tentang realitas orang-orang kaya, saudara. Jadi kalau saudara kaya mungkin saudara bisa relate, kalau saudara belum kaya mungkin ini informasi gitu saudara ya. Jadi sekitar 15 tahun lalu ada sebuah studi di Amerika tentang korelasi antara uang dan kebahagiaan. Studi tersebut menemukan bahwa tingkat kebahagiaan Anda akan meningkat seiring dengan tingkat pendapatan Anda. Tapi hanya sampai titik tertentu. Saat itu tingkat pendapatan tersebut adalah $75.000. Sekarang setelah disesuaikan dengan inflasi, tingkat pendapatan tersebut mendekati $100.000. Setelah tingkat pendapatan tersebut dicapai, tingkat kebahagiaannya akan stagnan. Gajinya boleh lebih besar, tapi belum tentu lebih bahagia. Namun studi ini diperbaharui saudara beberapa tahun yang lalu, sebuah studi kolaboratif antara dua peneliti dengan hasil yang bertentangan menemukan dua hal yang berbeda. Pertama, setelah mencapai tingkat kebahagiaan tertentu, bukan berarti kebahagiaan Anda itu mencapai titik jenuh, melainkan ada penurunan manfaat, diminishing returns dari setiap uang tambahan yang Anda terima. Kedua, dan ini cukup kompleks, mengatakan bahwa uang tambahan itu dapat terus membawa kebahagiaan asalkan Anda tuh memang bukan orang yang sengsara dari awal. Jadi kalau Anda sengsara, ya sengsara aja gitu. Mau tambah uang juga akan tetap sengsara. Namun ini absurd saudara. Mengapa? Siapa yang tidak menderita? Kita semua menderita. Saya harap bukan cuma saya menderita, saudara juga menderita bersama saya. Saudara tahu hal itu. Kita semua menderita dalam hal yang berbeda dengan berbagai cara. Realitas manusia sejak jatuh dalam dosa adalah kita semua mengalami penderitaan. Dan jika kita sudah menderita, uang itu tidak akan menambah, mungkin akan membantu, tapi tidak akan menghilangkan penderitaan yang datang karena dosa. Dan jika Anda mengaku, oh saya tidak sengsara, saya tidak menderita. Jika Anda memang sudah bahagia sejak awal, uang hanyalah alat untuk kesenangan ekstra saja. Tapi uang tidak bisa memberi Anda banyak kebahagiaan yang abadi, yang mendalam, dan bermakna. Anda mungkin bisa mengejar uang, tapi uang tidak akan memberikan Anda kebahagiaan yang sejati, makna yang sejati, tujuan mengapa Anda diciptakan. Anda bisa naik ke piramid itu, dan sampai di atas, istana itu akan terasa hampa. Dan kekayaan tidak menyelesaikan hal itu. Dan bahkan setelah Anda kaya, Anda akan menderita. Cuma masalahnya aja yang beda. Saat ini ada ketidakpercayaan masif terhadap orang-orang kaya. Orang secara umum, masyarakat ingin melihat orang kaya itu menderita dan jatuh. Anggota DPR, ya itu yang muncul di kepala saya itu saudara. Atau mungkin orang-orang lain yang saudara lihat.
Kalau mereka menderita, rakyat itu senang. Dan itu yang terjadi. Kalau Anda kaya, orang ingin lihat Anda jatuh. Orang-orang melihat Anda bukan lagi kepada siapa Anda. Kekayaan adalah pengalaman yang mengisolasi hidup Anda, terutama kalau Anda jauh lebih kaya dari populasi umum. Orang tidak lihat lagi Anda karena siapa Anda. Orang lihat Anda karena uang Anda. Orang-orang, keluarga Anda, teman-teman Anda, bahkan mungkin gereja Anda, walaupun bukan ICC ya saudara ya, mengharapkan Anda memberi lebih banyak karena Anda lebih kaya. Dan ini menjelaskan saudara, mengapa banyak anak orang kaya dikuliahkan ke luar negeri, lebih pilih tinggal di luar negeri, menjalani kehidupan normal, jadi orang biasa, kemana-mana naik tram, daripada jadi pangeran atau jadi princess di rumah. Itu ilusi kekayaan, itu ilusi kesuksesan. Sekarang, kemana orang mencari makna? Kita beralih yang poin kedua, yaitu ilusi agama. Dari ayat 3-5, lalu berkatalah Natan kepada raja, baik lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Saudara, secara budaya hal ini masuk akal di zaman Daud. Para raja membuktikan kebesaran mereka dengan mendirikan kuil, monumen, atau patung untuk menghormati dewa-dewa mereka. Jadi keinginan Daud ini tampaknya mulia bahkan religius. Tapi ini bahaya dari ilusi agama. Apa yang Tuhan tanyakan di sana? Pertama, Tuhan menanyakan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Dengan kata lain, pernahkah aku minta ini? Pernahkah aku butuh ini? Apa yang bisa kau berikan kepadaku, kata Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kembali kepada Tuhan? Tuhan jika dia ada dan dia benar ada, dia pencipta langit dan bumi. Adalah sebuah ilusi agama jika kita berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan dan kemudian kita merasa berarti dan bermakna setelah itu. Kita sedang menipu diri sendiri, kita sedang menipu Tuhan kalau pola pikir kita seperti itu. Namun masih banyak orang yang memperlakukan Tuhan seperti ini, saudara. Ada yang memperlakukan kehadiran di gereja itu kayak alat tawar-menawar sama Tuhan. Oh, kalau saya ke gereja cukup, Tuhan akan memberkati saya. Oh, kalau saya memberikan persepuluhan, duit kepada Tuhan, saya memberikan bagiannya Tuhan, bisnis saya akan makmur. Jika saya melayani Tuhan, jika saya sibuk di gereja, itu akan menutupi dosa saya. Tuhan tidak akan terlalu memperhatikan sisa hidup saya yang lain. Itu ilusi agama. Dan beberapa orang bahkan berpikir seperti ini, saudara. Tuhan, saya akan bekerja keras, saya akan menghasilkan banyak uang, saya akan mencapai kebebasan finansial, lalu saya akan bangun rumah Tuhan. Saya akan memberikan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Tapi sekarang saya kerja keras dulu Tuhan, saya masih bangun hidup saya. Saudara, ini adalah sebuah salah paham. Mengapa saudara? Ketika orang mengatakan ini kepada Tuhan, biasanya yang sebenarnya mereka katakan kepada Tuhan adalah, Tuhan, saya nggak gitu percaya sama Tuhan, jadi izinkan sekarang saya bangun dulu benteng saya bangun dulu istana saya bangun dulu sumber rasa aman dan penghiburan dan kenyamanan saya, lalu saya akan kembali kepada Tuhan. Tapi sementara itu, sampai saya ada di titik itu, jangan berharap banyak ya Tuhan, tunggu dulu. Saudara, kebenarannya, kalau engkau tidak memberikan seluruh hidupmu saat ini dengan apa yang kau punya kepada Tuhan, engkau tidak akan memberikan seluruh hidupmu kepada Tuhan kemudian dengan apapun yang kau miliki. Saudara, kita mungkin tidak membangun rumah buat Allah, bait Allah seperti ini, tapi kita membangun kondisi-kondisi. Ketika kita mengatakan hal ini, kita sedang merumahkan Tuhan. Kita sedang menjinakkan Tuhan, kita sedang memelihara Tuhan. Tuhan, aku akan melayani Tuhan setelah aku stabil secara finansial. Aku akan mengikuti Tuhan setelah karirku mapan. Aku akan menaati Tuhan nanti ya Tuhan ketika saatnya tiba. Itu adalah ilusi agama. Kita berpikir bahwa Tuhan butuh syarat-syarat kita, waktu-waktu kita, dan struktur-struktur di hidup kita. Di ayat berikutnya dikatakan, Tuhan berbicara, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini.
tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Saudara, sejak keluaran bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Allah itu berdiam di dalam kemah, bergerak bersama umatnya. Dia tidak seperti berhala bangsa lain yang butuh kuil, yang butuh tempel untuk menampung Allah itu sendiri. Allah dalam Alkitab tidak bisa menjadi Allah yang dipelihara oleh manusia. Dia tidak tinggal di kuil buatan tangan manusia. Dia tidak butuh persembahan kita seolah-olah dia kekurangan sesuatu. Dia adalah pemberi hidup, pemberi nafas hidup, dan pemberi segala sesuatu dalam hidup kita. Karena itu Allah berkata kepada Daud, aku tidak butuh engkau bangun rumah bagiku, tapi aku yang akan membangun rumah. Aku akan berdiam di dalam engkau. Dan terkadang saudara, kita bertindak seperti ini. Kita mungkin tampak saleh dari luar, kita melayani di gereja, kita mencari makna dalam Tuhan, mempersembahkan pekerjaan kita, hidup kita untuk Tuhan. Tapi kita masih bertindak dengan cara kita sendiri. Kita mencoba menjinakkan Tuhan, memelihara Tuhan, memasukkan Tuhan dalam kotak-kotak di hati dan hidup kita. Ya, saya ikut Tuhan, tapi pakai termnya saya. Kita pikir itu kesalehan, tapi no, kita yang mau pegang kendali. Terkadang kesalehan kita kepada Tuhan hanyalah upaya kita untuk membuat segala sesuatu terasa bermakna. Tapi kapan, bagaimana, di mananya sesuai dengan termnya kita. Kita pikir kita religius, tapi kita mengendalikan Tuhan. Kita menempatkannya dalam sebuah kotak. Kita menjinakkan Tuhan. Kelihatannya saleh, tapi itu adalah keangkuhan. Sebagai contoh, jika kita mengotakkan Tuhan hanya kepada hari Minggu, jika kita hidup untuk Tuhan hanya di hari Minggu, kita sedang memenjarakan Tuhan di satu hari dalam seminggu. Saudara, jangan salah, hari Minggu itu penting. Berkumpul di sini sebagai sebuah gereja itu penting. Namun kita tidak boleh memberhalakan hari Minggu. Saya akan berhati-hati dalam mengatakan ini. Kita tidak boleh memberhalakan hari Minggu dan melihat atau menjadikan hari-hari lain itu kurang penting dan kurang berarti bagi Tuhan. Itu ilusi, saudara. Kita hidup dalam dikotomi, kita sedang menjinakkan Tuhan kalau kita hanya melihat Tuhan di hari Minggu. Ini kerangkengnya. Cara kita memandang hari Minggu dan hari bukan Minggu menunjukkan bagaimana kita melihat totalitas hidup penyembahan yang seluruhnya di hadapan Tuhan. Apakah Anda melihat ilusi ini? Di ayat 7 dikatakan, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Saudara, ini adalah gambaran Allah yang sejati. Allah yang ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita. Setiap agama lain, setiap kepercayaan lain mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan perkenan Allah. Namun itu adalah ilusi. Allah tidak butuh apapun dari kita. Jangan berpikir kita bisa melakukan sesuatu untuknya. Ketika agama mencoba menjinakkan Allah, kekristenan menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh bangunan, ritual, ataupun terms-termsnya manusia. Sebaliknya, Allah orang Kristen datang untuk tinggal bersama kita, diam di antara kita bersama dengan Kristus. Kita tidak membangun rumah bagi Allah, Dia datang untuk membangun rumahnya di dalam kita. Sehingga Anda punya dua pilihan. Anda bisa terus membangun kerajaan Anda, hidup di dalam ilusi kesuksesan, menggunakan agama, menggunakan iman sebagai cara untuk membuat Anda merasa bermakna, tapi Anda tetap berada di pusat kehidupan Anda. Anda tetap bertahta di sana, di hidup Anda. Atau Anda bisa mulai hidup untuk kerajaan kekal, di mana seluruh hidup Anda adalah milik Allah, dan Anda mengikuti Allah sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan Anda. Dan biarkan Allah yang membangun Anda, bukan Anda yang membangun Allah. Dan bagaimana ini mungkin, saudara? Mungkin ketika Yesus yang berkuasa.
Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Saudara, Daud ingin membangun rumah bagi Allah. Tapi Allah berkata, tidak Daud, engkau tidak akan membangun rumah bagiku. Akulah yang akan membangun rumah bagimu. Daud berpikir ia sedang memberikan sesuatu kepada Allah. Namun Allah berkata, bukan engkau yang memberi kepadaku, tapi aku yang memberi kepadamu. Allah menjanjikan kepada Daud sesuatu yang lebih besar daripada bangunan dari kayu aras dan batu. Ia menjanjikan Daud sebuah kerajaan, seorang putra, seorang anak, sebuah tahta yang akan kekal untuk selama-lamanya. Pada awalnya ini merujuk kepada anak Daud, Salomo, yang kemudian akan membangun bait suci secara fisik. Namun kerajaan Salomo tidak bertahan lama, tahtanya runtuh dan bait sucinya hancur. Jadi siapa yang sebenarnya Allah bicarakan di sini, saudara? Siapa anak, keturunan, raja yang tahtanya tidak akan pernah berakhir. Ini semua mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini dan aku akan mendirikan yang kembali dalam 3 hari. Yesus adalah anak Daud yang sejati. Ketika Daud gagal membangun rumah Allah karena tangannya penuh darah untuk membangun kerajaannya, Yesus mencurahkan darahnya untuk memberikan, membuka kerajaan Allah itu bagi Anda dan saya. Yesus adalah tahta, raja yang tahtanya kekal selamanya. Yesus adalah Tuhan yang membangun rumah Allah yang sejati, bukan dari kayu aras, tapi dari batu-batu kehidupan. Efesus mengatakan di dalam Kristus kita dibangun menjadi tempat kediaman bagi Allah oleh pekerjaan Roh Kudus. Bait suci yang sejati bukanlah sebuah bangunan, bait Allah yang sejati adalah umat Allah yang ditebus di dalam Kristus. Sekarang perhatikan saudara bagaimana Injil membalikkan semua ilusi ini. Ketika kesuksesan gagal, ketika agama menipu saudara, Kristus berkuasa. Ketika kerajaan manusia akan runtuh, kesalehan terasa seperti keangkuhan, kerajaan Kristus tetap teguh selamanya. Di mana kesuksesan tidak dapat memuaskan, Kristus adalah roti hidup, adalah air hidup yang memberikan kita makna yang sesungguhnya di dalam Dia. Ketika agama mencoba mengendalikan Allah, Kristus adalah Allah yang diam dan tinggal dan berkuasa dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang datang mendekat, Dia tidak dapat dikekang oleh siapapun. Inilah kabar baiknya, kita tidak membangun rumah bagi Allah, tapi Dia yang membangun kita. Kita tidak mengamankan kerajaan kita sendiri, tapi Dia yang memberikan kerajaannya bagi kita. Sehingga kita bisa hidup dengan makna, bukan hanya melalui kesuksesan atau agama saudara. Dia yang memberikan kita makna sejati di dalam diri kita. Injil bukan membangun sesuatu bagi Allah, Injil adalah Allah yang telah membangun sesuatu untuk kita, di dalam Kristus. Dan dari rasa aman ini, kita memberikan ekspresi syukur kita kepada Tuhan dengan membangun rumah Tuhan. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, untuk kerajaan siapa Anda hidup? Kerajaan Anda sendiri? Kerajaan itu akan gagal. Kesalehan agama Anda? Itu ilusi. Kerajaan Kristuslah satu-satunya kerajaan yang akan kekal bertahan untuk selama-lamanya. Ketika kesuksesan gagal, ketika agama berusaha mengekang, menipu, menjinakkan Tuhan, Kristus berkuasa dan kekuasaannya itu kekal untuk selama-lamanya. Berikut beberapa pertanyaan renungan untuk kita.
Apakah Anda hidup di dalam ilusi kesuksesan? Apakah Anda hidup dalam ilusi agama? Sudahkah Anda menaruh pengharapan Anda pada kerajaan Kristus yang kekal? Mari kita berdoa. Tuhan,